Hai karo semua cuy, kembali lagi bersama gue Mail cuy, asik. Jadi di video kali ini kita pengen sesi curhat ya guys ya. Bisa tak sesi curhatin deh Cubama ya kan. Apa tuh Cubama? Curhatan Bang Mail buju. Apa ya? Nih ya terserah kalian lah ya, mau nyebutnya itu curhat atau apa. Nih by the way gue habis balik dari Patrick Garage ya kan cuy. Makanya sekalian kita ngobrol-ngobrol di jalan. Berhubung dari kemarin tuh banyak banget customer gue itu yang pada nanya nih cuy, pada bingung ya kan. Dia tuh pada baru main motor, baru punya motor, baru ngambil motor second, baru dikasih motor, baru dipinjemin motor, baru beli motor dari dealer, baru nyoba main motor tapi udah punya motor lama, pengen nyoba speeding lah. Pokoknya di dunia motor baru pertama kali gitulah pokoknya. Maka itu pada banyak banget yang nanya-nanya ke gua cuy, dan pada bingung mereka itu kayak, ini motor gue itu enaknya mah diapain ya bang ya. Makanya nih di video kali ini pokoknya gue bakalan ngebahas tuntas dan bakalan ngobrol-ngobrol seputar tentang semuanya dan nih semua tentang inilah motor kalian tuh enak ya kalau buat awal-awal tuh diapain. Dari kemarin tuh customer gue tuh pada banyak banget yang nanya sih ya. Kalau misal sekarang gue pengen cerita gini cuy, kalau zamannya gue ya, zamannya tahun 2020 asik ya, baru 4 tahun yang lalu nggak, baru 3 tahun yang lalu ya. Emang sekarang itu perkembangan zaman tuh pesat banget cuy. Kayak di anak motor aja tuh udah ada istilahnya tuh udah aneh-aneh dah. Ada Kiporno, remap ini wah segala macam itu udah ada cuy. Jadi kalian bisa disesuaikan saja dengan kebutuhan dan budget. Nah yang pertama nih gue pengen garis bawahi dulu tentang kebutuhan dan budget. Kebutuhan kalian ini misalnya nih kalian habis ngambil motor ya, ngambil motor second lah ibaratnya. Itu kebutuhannya mau buat apa? Buat daily use, buat pulang pergi gawe, apa emang buat NR jarang dipakai, atau buat apa cuy? Budget kalian itu ada di berapa? Cuma tenang aja guys, pokoknya di video kali ini gue pengen ngasih tahu detail dan lengkap budget dari paling rendah sampai paling tingginya tuh ya. Bikin motor enak, bikin motor kenceng tuh berapa sih gitu. Semua bakal kita bahas supaya kalian tuh ora bingung sama ora keder, ora teledor lah ya. Ini kita patokannya di ini ya, di bengkel gue aja ya cuy ya, di Patrick Garage. Soalnya emang dari kemarin tuh banyak banget orang-orang yang pada nanya, bang nih gue punya budget segini enaknya diapain ya, soalnya gue butuhnya gini gitu lah. Makanya langsung cus aja kemarin nih kita bahas lengkap dan kita bahas tuntas. Jadi yang pertama banget sih ya, kalian misalnya punya motor pengen dipakai buat kenceng. Nah hal yang paling pertama dan paling utamanya banget itu kalian kudu rajin yang namanya ganti oli dan servis rutin cuy kan. Percuma cuy kalau kalian misal itu pengen punya motor yang kenceng nih ya, cuma motornya itu kagak pernah diservis, kagak pernah diganti oli. Percuma lu bang, lu mau ngebut ya kan, mau ngeden gitu tetep baik mesin itu udah kagak mampu nggak, mau narik gasnya itu udah kelebekan gitu gara-gara oli kagak pernah diganti. TB kotor ya kan, TB hitam ya. Makanya kalian mau pakai speeding juga percuma cuy, motor kagak bakalan lari begitu mah ya kan. Nah pokoknya hal pertama banget nih dari budget minim itu kalian harus rutin servis dan ganti oli ya. Servis ini servis A, dari servis CVT, servis injektor, servis TB, ganti oli. Nah pokoknya kalian rutin itu. Kenapa? Karena emang motor yang sehat itu walaupun motor standar dar tapi lu rutin deh servis itu kenceng cowok, kenceng. Motor servis rutin sehat terus, kagak ada problem, kagak ada masalah. Lu pakai speeding juga oke, kagak ketinggalan amat ya bang. Masih ketinggalan sih ya, karena emang motor ini masih STD lah gitu. Cuma kalau kalian itu udah rutin ya, servis rutin segala macam itu rutin tuh dijamin enak cuy motor. Waktu itu pernah nyobain punya teman gua, bener-bener standar ting tapi dia itu servis rutin terus. Wah motor tuh enak, kayak apa ya, ditarik tuh bersih aja gitu. Nah kalau di Patrick itu servis full gitu cuma dimulai dari harga 200 ribuan cuy di Patrick Garage ya cuy ya. Terus next berikutnya adalah kalau kalian motor mau enak yaitu standar tune up. Nah bang kok nggak kirian bang? Nah kalau kirian kan startnya udah mulai mahal ya, itu kategorinya udah kayak di harga 600 ribu, 800 ribu ya, tergantung kalian mau ambil paket yang mana, mau full set sama puli atau customan atau gimana, itu udah lumayan mahal cuy. Makanya mendingan di tune up dulu. Nah ini di motor tune up itu atau servis besar ya, itu cocok banget buat kalian yang udah pada punya motor tua ya cuy ya. Kayak misal motor dari bokap lu diturunin ke lu, atau enggak motor dari abang lu diturunin ke lu, sekarang lu yang nggak make. Kayak motor Beat yang tahun 2013 dah, atau enggak Beat jadul lah 2018 ke bawah, apa enggak Vario lama juga yang udah tahun 2000-an 2000-an jauh amat, pokoknya tahun 2020 ke bawah gitu.
Itu bisa banget yang namanya di servis besar, atau enggak motor yang udah menyentuh 50.000 kilometer cuy. Lu coba deh ya, emang pas itu tarikannya kan berat ya. Lu coba yang pertama kalinya tuh tune up atau servis besar. Maksudnya servis besar apaan sih bang? Nah servis besar itu diturunin mesin ya cuy ya. Headnya dilepas, bloknya dilepas, dibersihin, klepnya dibersihin, disekir ulang, di setel klep ulang, B-nya dibersihin. Yang pokoknya semua motor nih dipretelin ya, diturunin mesin semua. Habis itu dibersihin semuanya cuy, di carbo cleaner, infus, dinin. Wah itu jos banget cuy. Kerak-kerak yang ada di dalam motor lu yang udah kayak sekitar 10 tahun lebih atau apa itu, wah hilang semua cok. Jadi kayak bersih banget kayak motor baru. Nah tune up tuh berapa sih nggak harganya? Tune up itu harganya adalah 350.000. Ini kita bicara tune up yang ada di Patrick Garage aja ya cuy. Itu cuma 350.000, itu pengaruh banget cok. Itu buat kalian yang bakal pengen speeding ya kan, motor standar ting-ting cuma udah kelar di tune up, jospar itu mah. Ya soalnya gimana ya, kayak di area ruang bakar, di area ruang mesinnya semua lu bersihin cuy, lu kinclongin lagi. Wah gimana motor kagak lari ya kan, semuanya udah kinclong, semuanya udah bersih ya kan. Kinclong buat kinclong, bersih buat bersih. Makanya itu menurut gue rekomen banget pokoknya buat kalian yang motor-motor itu, motor-motor agak lawas sih ya, tahun 2020 ke bawah, apalagi tahun 2015 ke bawah. Bodoh itu kerak-keraknya muncul semua tiba-tiba hilang, bah jospar itu. Banyak kan spekan-spekan yang pada lu apa bang, standar tune up, standar tune up. Terus buat kalian yang pada pengen upgrade ya kan, langsung bisa ke spek porting polish cuy. Bodoh. Ini kita bicara porting polish aja ya, bukan porting polish sama custom cam, soalnya beda. Bisa dua, emang bisa porting polish sama custom cam juga bisa. Cuma nih porting polish aja. Nah porting polish itu range-nya kisaran 500 ribuan cuy al motor. Nah porting polish itu fungsinya buat apa sih? Fungsinya itu adalah maksimalin lubang in sama X yang ada di head motor cuy. Jadi head itu kan ada dua ya, ada lubang in sama lubang X. Nah itu di porting cuy lebih dibesarin lagi ukurannya, kayak standarnya misal taruhlah di 10 lah gitu ya, dibesarin lagi cuy jadi sekitar 12 atau 14. Dan itu buat flow udaranya yang masuk itu lebih berasa lagi cuy. Ditambah X-nya itu yang buat ke knalpot diperbesar lagi, makanya kadang suaranya agak sedikit lebih besar ya kan, gara-gara di bagian X-nya itu udah diperbesar cuy. Nah buat porting polish sendiri itu harganya range-nya itu di kisaran 500 ribuan ngap. Terus next baru nih adalah porting polish plus custom cam. Nah kalau di Patrick Garage sendiri disebutannya itu porting cam ya. For cam itu adalah 750.000 cuy ya kan. Itu udah iya lampunya belum nyala. Itu porting plus cam. Nah kalau tadi kan porting sama ya, menghaluskan atau memperbesar di area in sama X-nya. Nah kalau cam itu di kita custom juga cuy. Cam itu kerjanya buat memutar si klepnya cuy. Nah itu kita custom supaya durasi klepnya itu dia itu bisa lebih cepat lagi cuy. Makanya kadang dari custom caman itu lebih kayak duk sama lebih besar juga, karena di nokennya atau di camnya itu kita custom, kita rubah lagi bukaan liftnya cuy di kisaran 750 ribuan cuy. Nah itu motor udah enak banget, udah ngacir lah spek porting cam. Nah kalau spek porting cam itu kan otomatis mesin diturunin ya, jadinya dia juga udah include up juga, maka mendingan better sekalian itu gitu. Kalau porting cam udah beres, baru ini dia nih, yaitu adalah kirian yoi atau upgrade CVT. Nah kalau misal kalian upgrade CVT yang pakai bawaan ori kalian ya cuy ya, kayak part ori kalian, terus habis itu kalian custom, itu bisa lebih murah cuy. Patrick itu range-nya di sekitaran 600 ribuan ya kan. Dia itu pulinya kalian itu di custom, itu kisaran segitu harganya. Tinggal nyeting roller, per dan lain-lain, mangkoknya di custom. Nah itu cocok banget ya cuy ya buat kalian-kalian yang udah pada standar tune up, habis itu ditambah kirian, ataupun ya yang kalian speknya udah pada porting cam, habis itu langsung dilanjut ke kirian. Wah itu pol banget sih, enak banget, enak cuy, parah, karena udah seset. Nah itu baru sebutannya adalah Ki-Porno, kirian porting noken. Itu sih ya yang under 1 jutaan cuy ya kan. Itu ya under 800 ribu malah ya. Jadi itu dia buat kalian-kalian yang pada punya budget dari budget minim, ya itu kalian bisa servis rutin aja lah cuy ya. Servis rutin dan lain-lain itu sekitar cuma yang tadi gue sebutin tuh, cuma 200 ribuan, 150 ribuan itu udah servis rutin ya kan, ganti oli dan lain-lain. Coba kalau
kalian ada budget lebih, kalian bisa tuh langsung di standar tune up di 350 ribuan. Nah kalau kalian ada budget lebih lagi, bisa tuh kalian porting ya kan, beda. Terus kalau kalian ada budget lebih lagi, bisa tuh porting polis aja. Tapi kalau kalian ada budget lebih lagi, bisa tuh porting plus cap. Ada budget lebih lagi, langsung porno kirian porting noken, beda. Itu mah udah spek jos parah itu. Udah di porting, udah di noken juga, di custom. Habis itu kiriannya juga udah. Wah emang jos par itu mah. Ada yang baru juga, yaitu adalah naik kompresi. Nah buat kalian yang kagak mau pada bore up nih ya kan, motor-motor masih pada mau standar ya kan, kayak bang gue mau motor standaran aja, orang kagak mau di bore up, ngeri ya, bakal kayak bensin yang ngeri mahal. Terus habis itu ya pokoknya banyak lah, segala-gala macam lah itu bisa cuy naik ke spek, yaitu naik kompresi sebutannya. Naik kompresi itu apa sih? Nah jadi misal kita anggaplah Aerox kan standarnya 58 ya cuy ya, tetap dia itu masih di 58, masih di 150 cc lah ya, 155 segitu, masih seher 58 lah sebutannya ya. Nah naik kompresi tetap seher itu tetap masih di 58, cuma kompresinya itu digedein ngap. Nah kompresinya digedein itu gimana sih caranya? Yaitu kita ganti sehernya menggunakan seher baru lagi dengan dum yang lebih tinggi dan kompresi yang lebih padat. Makanya ini wah ngeyel juga cok, bisa dibilang ini buat standar ngeyel spek 58 Pri gitu-gitu, yaitu spek standaran cuma diganti sehernya. Habis itu dumnya dibesarin lagi cok, dumnya dibesarin, otomatis kompresinya waduh lebih padat lagi itu makanya itu suaranya itu bisa dug wadah. Itu udah pokoknya. Buat naik kompresi itu di Patrick Gearage ya, itu kisaran 700 sampai 800. Kalau kalian ambil paketan, bang gue mau sekalian paketan yang ini bang, apa namanya, porting polis plus naik kompresi, bodoh kita kasih diskon lagi, bisa. Pokoknya kalau kalian ngambil paketan yang lebih banyak bisa dapat diskon lagi dah. Emang dia itu lebih caur lagi cok, spek-spekan standar, cuma wah gokil karena kompresinya udah dinaikin ya, jadiin kompresi 12 lah, taruhlah kompresi 12, otomatis juga suaranya lebih gacor dan bensinnya juga kudu pakai turbo, makanya tarikannya ngeyel banget itu. Jadi buat kalian-kalian yang spekannya itu pada ora mau di inilah di bore up, pada maunya standar-standar aja ya, karena gitu kan bore up kan tricky ya, ngeri-ngeri gitu. Nah itu langsung di naik kompresi aja ya, 750 ribuan, pakai seher baru, udah kompresi 12, suara udah padet, bode jos par itu mah bang. Tahapan saran dari gua sih ya, buat kalian yang pada punya budget ya kan, kayak tadi urutannya gitu. Jangan misal kalau kalian motor lawas nih ya, motor jadul kayak misal Beat Karbu lah, apa enggak ya motor-motor Vario 125 LEDO, itu motor belum pernah turun mesin. Saran gua sih ya, saran gua kalau bisa tuh jangan langsung kirian aja gitu, kayak langsung sat kirian. Wah kalau menurut gua, saran gue itu ya tadi standar tune up aja dulu. Kalian itu kan soalnya kan motor udah lawas ya, otomatis dalemannya udah kotor, udah berkerak banget itu ruang bakar. Diservis aja dulu, dibersihin dulu, jangan langsung ke kiriannya. Ya emang kirian bikin jauh lebih enak ya, akselerasi bertambah. Coba kan kalau dalemannya kotor kayak percuma juga ngap, lu kiriannya dipol-polin, cuma tetap aja fungsi utama penggerakan di motor ya dari mesin. Kalau mesin lu kotor gitu ya tetap percuma gitu. Makanya saran dari gue dari dalemannya dulu, dalemannya udah sehat, semua sil-silan udah diganti, udah enak, udah kinclong, nah baru penunjangnya lah lu upgrade, kayak kiriannya tuh di upgrade gitu. Semoga bermanfaat banget lah ya buat kalian yang masih pada bingung, bang gue udah budget segini enaknya motor diapain ya. Nah itu kalau motor lu tahun muda ya kan, ya lu kumpulin lagi aja, karena kan otomatis dalamannya nggak begitu kotor banget. Itu bisa kalian langsung upgrade kirian atau porting atau noken. Cuma kalau misalnya motor-motor tua ya itu tune up aja dulu, dalam udah bersih baru sama kirian. Terus kalau ini buat user Beat ya, apa enggak user Honda. Nah ini tuh dia unik cuy, dia itu untuk bagian bloka itu bisa yang namanya di quarter. Di quarter tuh apa sih? Jadi di quarter itu adalah dia itu bisa dilebarin buat area silindernya tanpa perlu ganti boring. Ini buat user Honda ya cuy ya. Soalnya kalau user Yamaha dia itu bisa di quarter dan harus ganti boring. Nah makanya kayak kalian yang user motor, terutama yang motor-motor agak lama juga ya, di bawah tahun 2020-an, kayak Honda Beat gitu, itu bisa tuh di quarter.
Kan Beat mas standarannya speknya berapa? 47 apa 48 ya, pokoknya bisa dah di bawah kepala 4 lah. Itu bisa itu dinaikin sampai spek 49 apa enggak spek 52 gitu. Kalau di quarter doang beli seher. Nah, user Vario nih biasanya nih. Kalau Vario 125 kayak gua ya kan nih, itu bisa tuh naik spek juga buat naik ke spek 54 biasanya. Soalnya kalau dia udah 54 ke atas kayak 55, 56 atau 58, dia kudu ganti blok sama headnya Vario 150. Kalau enggak dia kan ada radiatornya ya kagak nyampe gitu. User Vario 125 LEDO, Vario 125 lah ya pokoknya. Itu bisa tuh kalian di quarter naik 2 mili kayak Oriana kan 52 naik 54, Oriana 51 naik 53. Oh sih itu mah. Sudah ada down. Gue orang lihat pakai pisau drag ini bisa tuh kalian upgrade tipis-tipis. Sebutannya kan udah bore up ya. Set dari tadi ini baru ngegas dikit ya, dari keasikan ngobrol lah. Ini gue enak cuy ngobrol-ngobrol gini, sharing-sharing. Pokoknya kita bawa motor pelan-pelan aja. Nah pokoknya bore up gitu itu kalau di Patrick Garrett startnya dari 900 ribuan aja ngapujo. Oh, buat kalian-kalian oh ya kan motornya pada 125 mau dinaikin ke 54 biar lebih jengat gitu. Oh bisa itu setnya. Nah terus kalau misal bang gue di bagian engine udah kelar semua nih ya kan, udah beres semua kayak bang gue udah kirian, gue udah porting, gue udah ini, gue udah itu, mau buat kelistrikan gue masih bingung nih bang, mau pilih remap atau juken langsung. Nah saran dari gue nih ya, mendingan langsung juken. Remap kan emang jauh lebih murah sih ya, terus juga cuma saran dari gue tetap mendingan juken karena emang harga nggak bisa bohong juga sih ya, lebih enakan jauh juken parah. Terus juga kalian bisa nyeting sesuka hati kalian lah, kayak lu mau diapain nih motor, bikin timing kuda bisa, bikin beledos juga bisa, bikin apaan B juga bisa lah kalau si juken. Terus dia juga lebih tepat, bisa ngatur si AFR, bisa ngatur atau kagaknya. Oh pokoknya bisa ngatur semuanya ngap. Kalau juken mah lengkap. Emang dia jauh lebih murah, cuma saran dari gue daripada lu remap kan kayak mondar mandir, kayak kadang kan di remap terus habis itu lu besok ganti apanya, apa nggak cabut aki atau nggak apa tiba-tiba ke reset ya. Yang paling sering keluhan sih itu tiba-tiba remapannya ke reset, yang keiritan tapi keborosan ya begitulah pokoknya, agak kurang tepat lah gitu. Asal besok diganti apanya tiba-tiba ngulang lagi, nabung dulu dikit-dikit lah ya, tipis-tipis buat ambil si juken. Mungkin gitu sih ya. Ya kalian harus tahu kondisi motor kalian itu motor tahun berapa, kilometernya berapa, butuh yang namanya permajaan servis besar apa enggak. Tapi kalau misalnya kalian tiba-tiba punya budget lebih, kayak bang gue ada budget 2 juta, wah pol itu udah lu bisa. Tapi gue mau speknya standaran aja, bisa buat itu porting poly, custom cam, kiriana full, ditambah naik kompresi. Wah itu udah spek standar, tapi standar ngeyel parah banget ngeyel. Itu mah speeding ayo, ini ayo, orang taunya dia masih standar, cuma kan udah dinaikin kompresi mah udah beda ya ngapain. Kayak itu udah berasa banget, berasa coy. Ya kurang lebih kayak gitu ya intinya dari gua, dimulai dari yang paling kecil dulu lah, paling rutin banget. Kalau kalian mau punya motor enak ya itu gitu, harusin yang namanya di servis, ganti oli, servis CVT, servis TB, infus injektor, dijamin kalau lu udah sering servis itu enak coy motor, nggak pernah nggak enak. Dan ada budget lebih lagi bisa di tune up, ada budget lebih lagi bisa porting, ada budgetnya sesuai yang tadi bisa lebih. Cuma urutannya saran dari gua tuh kayak tadi, bang emang kenapa kalau tiba-tiba langsung kirian, emang kenapa kalau tiba-tiba langsung juken? Ya nggak apa-apa, cuma kalau misal dalam mesin lu kotor sangat gitu kan sayang ya, lu nggak bakal maksimal gitu di kirian. Mending lu bersihin dulu dalamnya, ditambah kirian, wah itu jauh lebih jospar. Udah budget minim yang bikin performa motor kalian itu jauh lebih enak lagi cuy dibandingkan standarnya. Semoga kalian suka, semoga video kali ini juga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you guys, dadah. Kita nantikan terus konten-konten berikutnya.